Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di samping saya sudah ada Mbak Ilo. Assalamualaikum Mbak Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semua. Jadi kali ini kita akan membuka suatu pembahasan yang dari kemarin-kemarin pasca kejadian kita belum pernah membahas tentang ini, terlebih bersama Mbah Ilo. Nah, apa yang bakal kita bahas kali ini menyangkut tentang bocah berusia 14 tahun yang menghilang di Gunung Kuncen ya, teman-teman ya. Jadi bukan Gunung Kuncen. Gunung Guntur ya. Gunung Guntur. Ya. Garut, Jawa Barat. Nah, bocah itu bernama lengkap Muhammad Gibran Ar-Rasyid, berusia 14 tahun, hilangnya selama 5 hari, Mbah Ilo. Iya. Ya. Pengakuan si bocah itu kemarin sempat didatengin 5 orang misterius dan beliau mengakunya tidak pernah merasakan adanya malam, dan posisi diketemukannya itu di Curug Cikoneng, Gunung Guntur, ditemukan pada hari Jumat. Nah, menurut Mbah Ilo ya, kejadian seperti ini ya, hilang saat mendaki, hilang di gunung ini tidak sekali dua kali terjadi, Mbah Ilo, tetapi sering sekali terjadi. Mungkin Mbah Ilo bisa mengungkapkan kenapa hal ini terjadi, gitu. Ya, mungkin ya. Menurut saya, terutama ya bagi anak-anak sekolah ataupun pramuka begitu ya. Jadi yang namanya di gunung ini tentu sangat banyak orang seperti makhluk-makhluk halus gitu ya, yang tak kasat mata. Nah, mereka ini senang jika kedatangan orang asing begitu ya. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, jika kita hendak mendaki gunung, sebaiknya sebelum mendaki kita membaca bismillah. Kemudian jangan kita termenung atau melamun begitu. Ya. Nah, karena kita kalau sedang melamun, itu sosok makhluk gaib itu akan cepat mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita bisa dibawa ke alam mereka. Begitu, Mas Den. Jadi yang Mbak Ilo maksud tadi, penghuni situ senang begitu ada pendaki yang menaiki gunung tersebut atau mendekati pemukiman gaib mereka. Iya. Gitu. Apa dasarnya mereka senang itu, Mbak Ilo? Bukannya malah mengganggu gitu? Ya begini, Mas Den. Sebagian ada yang mau mengganggu, sebagian ada juga yang untuk jadi pengikutnya gitu, Mas Den. Nah, begitu. Jadi di sini dalam konteks ini apakah Gibran termasuk orang dari dunia nyata yang mau disulap gitu ya dari orang gaib ini menjadi pengikutnya atau gimana, Mbak Ilo? Ya, kalau menurut saya ya seperti itu, Mas Den. Oke. Nah, begitu. Berarti ini sama dengan juga kayak masuk ke alam bunian kemudian nggak balik atau gimana sih, Mbak Ilo? Ya, atau ada perbedaan gitu yang di gunung sama yang bunian-bunian di luar gitu? Itu sama, Mas Den. Bali tak Bali itu sama saja gitu. Iya. Karena istilahnya gini, mereka makhluk ini tinggalnya di daerah pegunungan dan sebagian atau di daerah seperti alam biasa gitu, seperti ya tempat-tempat angker itu hampir sama itu, Mas Den. Yang dibilang Gibran katanya tidak merasakan adanya malam, itu kayak di videonya si siapa ya, Ki Pranalewi ya kalau nggak salah. Ya. Itu berada di dimensi yang berbeda. Apakah yang dirasakan oleh Gibran itu sama dengan yang dialami oleh Ki Pranalewi, Mbak Ilo? Sama, merasakan adanya dimensi yang berbeda. Sama. Jika kita telah masuk ke alam mereka itu sepertinya kita tidak ada merasakan malam begitu. Karena singkat waktu atau gimana sih, Mbak Ilo, sebetulnya? Dimensi yang berbeda itu gimana sih sebetulnya? Ya, kalau di alam kita sudah berhari-hari begitu ya. Kita kalau masuk di alam mereka, kalau kita bisa dibilangkan 5 hari, mungkin rasa kita baru hitungan jam saja begitu. Ya Allah. Perbandingannya. Berarti kalau di sana itu seperti di lambat ya, Mbak Ilo, perjalanannya lambat gitu ya. Padahal kayak mana sih sebetulnya? Saya kurang paham juga ya, teman-teman. Iya, seperti itu, Mas Den. Seperti itu. Iya ya. Jadi kalau dibilangnya dia ditawarin dari orang misterius kayak dikasih makan, tapi kabarnya tidak mau ya, tidak mau, tidak dimakan ya.
tidak dimakan. Ya. Katanya kalau dimakan maka ada yang bilang dia akan tinggal di sana gitu. Iya, seperti Akan- itu. Mm-mm. Seperti itu. Iya, itu makanannya kira-kira makanan apa sih Mbak Ilo yang disajikan yang Mbak Ilo alami? Iya. Yang didengar dari warga yang pernah tersesat di alam seperti itu gimana? Kalau yang seperti yang disajikan itu ya, Mm-mm. kalau di mata kita lihat gitu, seperti Indomie, kita rasanya kita diberi gitu ya, mie instan gitu ya. Iya. Padahal itu cacing kita yang Ya diberikannya. Allah. Begitu. Mm-mm. Kemudian Nah. biasanya dimakan ya Mbak Ilo. Kalau orang-orang tersesat gitu disajikan gitu biasa dimakan. Ada sebagian yang makan dan juga ada yang tidak. Begitu. Mm-mm. Jadi kalau kita memakan makanan itu, maka kita sulit untuk keluar dari alam mereka gitu. Oh gitu ya. Jadi Iya, kalau sangat dibilang Mbak Ilo, kenapa Gibran yang berusia 14 tahun hilang selama 5 hari bisa kembali ke keluarganya dan selamat pada saat ini? Ya itu Alasannya apa gitu Mbak? alasannya kemungkinannya ada dibantu juga dengan juru kuncen di sana untuk membantu mencari sehingga para dedemit-dedemit di situ ringan langkah untuk melepaskannya begitu Mas Den. Jadi mungkin gini ya Mbak Elo, mungkin banyak tim SAR yang melakukan pencarian di sana. Cuman seperti yang pernah Mbak Elo bilang, kalau misalkan ada kehidupan atau daerah bunian, itu orangnya diumpetin di pohon, padahal kita muter-muter situ juga nggak kenapa. Itu tidak kelihatan Mas Den. Boleh dikisahkan kayak mana itu Mbak Elo? Kita begini ya, dia seperti ada dinding pembatas gitu. Dinding pembatas, ya saya kasih contoh ibarat saja gitu ya. Kita seandainya kita duduk di pohon kayu besar, Iya. ya. Kita ada orang di situ, ini cerita tentang sudah masuk ke alam mereka begitu ya. Iya. Ini orang melintas di depan kita, kita pun tidak lihat. Begitu juga kita sebaliknya, sama-sama tidak melihat. Iya. Begitu. Iya. Itu seperti ada dinding pembatas begitu Mas Den. Berarti kesimpulan yang bisa Mbak Ilo ambil, Gibran ini udah masuk nggak ke alamnya mereka? Sebenarnya ya sudah masuk. Tapi yang dilihat 5, seharusnya kan kalau memang alam mereka punya juga kehidupan, mereka juga punya kampung kabarnya kan kalau di Iya, alam mereka. benar. Nah, dia hanya melihat 5 orang, Mbak Elo. Ya itulah artinya 5 orang itu sebenarnya bukan orang. Iya, Itulah adalah sosok para penunggu-penunggu situ Mas Den. Iya, kita sebut aja bunian lah. Iya, benar. Nah, itu yang dilihat mereka itu. Yang kabarnya juga kalau misalkan mau ketemu orang tuanya sendiri harus manggil-manggil. Kemudian ada ritual Jawa kuno yang menggunakan Seperti alat-alat gitu, Mbak Elo. ketong. Nah, itu memang sangat membantu itu memang. Kalau kita mencari seperti orang hilang yang diumpetin sosok makhluk goib ataupun seperti bunian, nah seperti itu kita caranya begitu. Gitu ya, karena posisinya di gunung ya Mbak Elo. Benar. Jarang sekali ada di gunung itu ada rumah-rumah permanen gitu, jarang ya Mbak Elo ya. Iya, jarang sekali. Jadi kalau dibilang di hari Jumat dia ketemunya Mbak Elo, apakah memang dikhususkan di hari Jumat itu untuk dibebaskan? Oh, tidak juga Mas. Tidak juga ya? Tidak seperti itu. Jadi yang mempengaruhi tadi apa Mbak Elo? Bisa diulang lagi? Yang mempengaruhi beliau itu bisa kembali ke keluarganya pada saat ini, ke dunia nyata. Iya. Gitu. Apa Mbak Elo? Kemungkinan dia belum sempat memakan makanan mereka. Itu ya Mbak Elo ya? Dan yang kedua dibantu dengan juru kuncen tersebut.